Saya juga heran mengapa oknum-oknum Ba'alwi sering menyampaikan sesuatu yang di luar logika, keluar dari akal sehat. Malam Rabu baca Hadroba Saudan, malam Kamis baca Burdah, malam Jumat baca Jaliyatul Qadar sama Yasin 40 kali. Baru 40 kali. Bagaimana Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas? Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas satu kali duduk baca Yasin 90.000 kali. Dan cenderung bernada khurafat. Apa sedang membangun sebuah indoktrinasi untuk meyakinkan orang awam. Kalau kepentingannya untuk membangun indoktrinasi dan sakralisasi kepada sosok-sosok Habib tertentu, saya khawatir ini terindikasi melakukan pembodohan terhadap umat ini. Coba kalau kita hitung pakai nalar. Dalam sekali duduk membaca Yasin hingga 90.000 kali. Gimana cara ngebacanya? Yasin itu kan 83 ayat. Oke, barangkali yang dibaca itu Yasin toh. Ayat pertama, Yasin, Yasin. Atau lebih cepatlah, Yasin, 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 Yasin. Barangkali itu yang dibaca. Secepat-cepatnya kita membaca Yasin, setidak-tidaknya butuh waktu minimal 1 detik. Jadi kalau 90.000 kali, butuh waktu 90.000 detik. Nah 90.000 detik itu berapa jam? Coba kita bagi habis. 90.000 bagi 60. Keluar angka 15.000. Berarti 15.000 menit. Kita bagi lagi 60, keluar angka 25. Berarti membaca Yasin tok satu ayat itu, kalau dibaca 90.000 kali butuh waktu setidak-tidaknya 25 jam. Ini ayat pertama saja. Bagaimana kalau dibaca sampai 83 ayat? Nah ini sebuah pembelajaran bagi kita mengapa oknum-oknum Ba'alwi terindikasi sering betul menceritakan sesuatu yang sifatnya khurafat. Belum lagi kemudian persoalan nasab mereka. Hari ini nasab Ba'alwi dibangun berdasarkan klaim semata. Kalau mereka ini adalah cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kadang-kadang begitu bangganya menunjuk dalam darah kami ini mengalir darahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk meyakinkan nasab mereka saja ini jadi persoalan. Dikarenakan berdasarkan pembuktian kitab nasab yang mereka klaim sebagai nenek moyang mereka, Ubaidillah bin Ahmad, nama itu kemudian baru muncul 550 tahun kemudian dari tahun kematian wafatnya Ubaidillah bin Ahmad tersebut. Ini kan nggak masuk akal sebetulnya. Masa kemudian orang bisa mengklaim dirinya adalah keturunan Nabi dari sebuah nama yang nama itu baru muncul 550 tahun kemudian, 5 abad setengah lebih. Ditambah lagi dari tes DNA yang benar-benar tidak meyakinkan kalau mereka ini adalah cucu Nabi. Belum lagi begini, ini harus jadi catatan bagi kita semua. Nama Ubaidillah itu adalah nama tercemar sebetulnya dalam sejarah. Tentunya pasca para sahabat Nabi di zaman kekhalifahan Bani Umayyah, yakni zaman kekhalifahan Yazid bin Muawiyah. Kita mengenal peristiwa yang sangat tragis, yakni peristiwa Karbala, di mana Sayyid Husain bin Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Ubaidillah bin Ziyad. Jadi yang membunuh Imam Husain itu Ubaidillah namanya. Saya kadang berpikir pakai nalar yang sederhana. Yang bunuh kakeknya adalah Ubaidillah. Masa dia mau menamakan anaknya Ubaidillah? Coba kita pakai nalar yang sederhana saja. Yang bunuh kakeknya saja adalah namanya Ubaidillah. Masa kemudian dia akan menyematkan nama buat anak cucunya dengan nama Ubaidillah, dengan nama yang sama? Ini secara moral dan etika saja saya tidak bisa menerima ini semua. Oke, ini sedang dalam proses. Masyarakat Indonesia sedang dalam rangka diskursus yang sama tentang perdebatan nasab. Benarkah Bani Ba'alwi merupakan dzurriyyat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sampai hari ini tidak satu pun dari mereka yang bisa membuktikan berdasarkan catatan kitab nasab sezaman dan berdasarkan tes DNA atas klaim mereka kalau mereka merupakan keturunan Nabi. Hanya saja kita semua sebagai umat Nabi. Saya umat Nabi. Kita semua bangsa Indonesia yang umat Islam khususnya adalah umat Nabi.
punya hak untuk mempertanyakan kepada siapapun yang ujuk-ujuk datang mengklaim dirinya merupakan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai hanya dibumbui cerita khurafat, akhirnya kemudian muncul indoktrinasi memaksa orang awam harus percaya dengan alasan husnuzon saja. Nggak bisa. Karena mereka ini mengaku cucu Nabi, nggak bisa begitu. Justru disinilah tanggung jawab moral para ulama, para kiai, para santri untuk mempertanyakannya. Nggak sembarang ini perkara agama loh, bahkan perkara akidah sebetulnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas nama saya, baik berdusta mengatasnamakan perkataan Nabi, termasuk mengatasnamakan dzurriyyat Nabi secara sengaja, ini ada unsur kesengajaan misalnya, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka silahkan ia mengkapling sendiri atau menempati tempat yang sudah disiapkan untuknya di dalam neraka. Atau ada yang lebih spesifik lagi, manidda'a qauman laisa lahu fihim nasabun falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mengklaim klan tertentu, kelompok tertentu atau dzurriyyat tertentu sebagai bagian darinya, atau mengklaim dirinya adalah bagian dari dzurriyyat tertentu, termasuk mengklaim sebagai dzurriyyat Nabi, laisa lahu fihim, padahal dia tidak merupakan bagian dari klan tersebut atau dzurriyyat tersebut, falyatabawwa maq'adahu minad nar, silahkan dia menempati kapling yang sudah disiapkan untuknya di dalam neraka. Jadi hati-hati dengan klaim. Saya ingin di zaman yang sudah modern ini kita membangun cara beragama berdasarkan logika dan nalar. Lebih mengedepankan hati nurani kita semua dan lebih mengedepankan aspek pembuktian, termasuk aspek saintik. Jadi jangan sampai umat di zaman semodern ini masih kita bumbu-bumbui dengan cerita-cerita khurafat yang tidak masuk akal. Termasuk ada yang mengklaim bisa mi'raj 70 kali dalam satu hari. Termasuk juga yang harus disadari oleh semua kelompok-kelompok thariqah yang ada di Indonesia, oleh para mursyid, ketika oknum Ba'alwi mengklaim Faqih Muqaddam lebih mulia daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi saya menangkap adanya indikasi upaya terselubung untuk menguasai kehidupan keberagamaan bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, berdasarkan klaim-klaim tertentu. Mari kita berpikir cerdas, berpikir waras, dan berdasarkan hati nurani. Kita semua adalah umat Nabi. Saya, antum semua merupakan umat Nabi, punya kewajiban untuk menjaga kehormatan dan kesucian nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.